Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Dan pesan Pak Benny, tetap jaga kesehatan, patuhi aturan mengenai COVID-19, rajin cuci tangan pakai sabun, dan apabila kalian beraktivitas di luar rumah, pastikan kalian menggunakan masker. Untuk kali ini, masuk semuanya ya anak-anak ya. Pak Benny akan mengisi presensi dulu di aplikasi Cisco. Oke, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah kalian sudah membuka file materi yang telah Pak Benny share di aplikasi Cisco Mobile kalian? Kalau belum, nanti silakan kalian download. Di pembelajaran kali ini, Pak Benny akan memberikan materi baru. Sebelumnya, materi yang telah Pak Benny berikan itu mengenai menerapkan format teks pada halaman web. Setelah itu, membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk pembelajaran saat ini adalah menerapkan format tabel pada halaman web. Selanjutnya, membuat kode HTML untuk menampilkan tabel pada halaman web. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dituntut untuk mampu mendeskripsikan tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel, mendeskripsikan prosedur pembuatan tabel dalam HTML, mendeskripsikan penerapan format tabel dalam web, menentukan prosedur pembuatan tabel dalam tabel, merancang program tampilan tabel dalam HTML, dan selanjutnya membuat program halaman web yang menampilkan sebuah tabel. Untuk materi pokok yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama mengenai tag tabel HTML, yang kedua yaitu atribut elemen HTML, yang ketiga yaitu atribut tabel row, dan yang keempat adalah atribut tabel data. Yang pertama yaitu tag tabel HTML. Jadi pengertian singkatnya, tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Untuk menampilkan data dalam bentuk tabel pada HTML digunakan tag table. Jadi ada tag table pembuka dan ada tag table penutup. Unsur lain dari tabel yaitu table row. Jadi untuk menampilkan atau untuk membuat sebuah baris, untuk membuat atau menciptakan sebuah kolom, tag yang digunakan yaitu tag TD, tag table data. Selanjutnya, untuk tugas buat kalian, jadi silakan kalian amati halaman sebuah situs web, silakan kalian amati situs web dari sekolah kita sendiri. Alamat situsnya www.smkn3tuban.sda.id. Silakan kalian amati apakah dari desain tersebut terdapat unsur sebuah tabel. Kalau ada, silahkan kalian tentukan sendiri setelah kalian amati bahwasanya kalau memang desain tersebut mengandung unsur sebuah tabel, dalam tabel tersebut terdiri dari berapa baris dan terdiri dari berapa kolom. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk struktur dari sebuah tabel sendiri, jadi sebuah tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi struktur dari sebuah tabel itu terdiri dari baris dan kolom, seperti yang Pak Benny tampilkan di gambar di atas. Silakan kalian amati gambar di atas. Tabel yang berwarna merah muda itu yang horizontal, jadi itu disebut sebuah baris. Garis vertikal itu biasa kita sebut sebagai kolom. Jadi perpotongan antara baris dan kolom biasanya disebut dengan sel. Oke. Dari judul tiap kolom disebut header. Jadi silakan kalian cermati gambar di atas. Jika ingin mengimplementasikan, kita harus menggunakan tag table. Jadi menyebutnya table. Begitu juga dengan penulisannya. Kalian harus menuliskan dengan betul table. Kadang kita sering menuliskan tabel gitu. Jadi dari bahasa HTML tidak dikenali. Dari runtutan sebuah listing program HTML yang untuk pembuatan sebuah tabel, jadi setelah tag table, selanjutnya yaitu tag yang digunakan untuk menciptakan sebuah baris TR pembuka. Setelah itu ada tabel data untuk membuat sebuah kolom, TD pembuka, dan diakhiri dengan TD penutup. Selanjutnya ada TR penutup ya, dan diakhiri dengan tabel penutup. Dari gambar yang tampil di atas bisa kita bayangkan bahwasanya tabel yang diciptakan adalah tabel yang terdiri dari satu kolom dan satu baris. Ini sebuah contoh listing program tabel yang terdiri dari dua baris dan dua kolom. Jadi silakan kalian simak listing program di atas. Selanjutnya, atribut elemen pada HTML. Jadi atribut elemen dalam bahasa HTML dalam tabel itu terdiri dari width, yaitu lebar sebuah tabel,
Setelah itu height digunakan untuk menentukan tinggi sebuah tabel. Setelah itu ada border untuk menentukan tebal garis tepi sebuah tabel. Selanjutnya ada cell spacing, yaitu spasi antar sel. Selanjutnya ada cell padding, yaitu spasi di dalam sel. Selanjutnya ada length, ada perataan tabel. Jadi tabel itu mau kita tampilkan di web browser itu di sebelah kiri, parata tengah, parata di sebelah kanan. Dan yang terakhir ada BG color untuk mewarnai latar belakang sebuah tabel. Jadi setelah Pak Beni siapkan sebuah listing program, silakan disimak di atas. Jadi listing program itu sudah memuat beberapa atribut elemen HTML yang tertera di dalam tabel. Untuk dari listing program ini bisa kita lihat hasilnya di dalam web browser seperti pada gambar di atas. Setelah align ada lagi yang namanya v-align. Ada align dan ada v-align. Untuk align yaitu perataan sebaris secara horizontal. Untuk v-align yaitu perataan sebaris sel secara vertikal. Atribut tabel row ya. Jadi atribut tabel row ya ada align, ada v-align dan ada BG color. Pak Beni sudah memberikan contoh listing program seperti pada gambar di atas juga. Silakan kalian cermati. Dan untuk tampilan dari listing program tersebut yaitu seperti pada gambar yang muncul pada web browser. Ya, gambarnya seperti di atas. Setelah itu adalah atribut table data, yaitu TD, atribut sebuah kolom, artinya seperti itu. Atribut dari TD terdiri sama dengan TR, ada align, ada v-align, dan ada BG color, ada height juga. Pak Beni juga telah menyiapkan listing programnya seperti pada gambar di atas. Ya, dari listing program yang tertera di atas, apabila kita tampilkan di dalam web browser, tampilannya seperti silakan disimak sendiri. Dari penjelasan yang telah Pak Beni jabarkan dalam pembelajaran kali ini, apabila kalian ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan kalian tanyakan melalui grup chat. Silakan kalian membuat rangkuman dari kesimpulan tentang poin-poin penting yang telah Pak Beni berikan, dan silahkan kalian foto resume dari poin-poin penting tersebut, dan silahkan kalian kirim melalui link yang telah Pak Beni siapkan pada materi sebelumnya. Terima kasih. Pak Beni akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Beni tetap berpesan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19, rajin cuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Terima kasih.